Latar belakang penelitian ini terkait erat dengan isu stabilitas sistem keuangan di masa pandemi, di mana Bank Indonesia mengindikasikan mulai muncul kredit crunch atau pembatasan kredit di sektor perbankan di Indonesia. Fakta dari kredit crunch di Indonesia dapat kita lihat dari perilaku kredit. Telah terjadi penurunan yang signifikan di awal Maret 2020. Untuk penelitian ini, ada beberapa gap yang bisa diisi. Yang pertama, terkait untuk kasus di Indonesia, penelitian mengenai kredit crunch dan aspek permodalan, khususnya di masa pandemi COVID-19, masih sangat terbatas. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk menguji hipotesis mengenai apakah kekurangan modal bank akan membatasi kemampuan bank di Indonesia dalam memberikan pinjaman. Untuk sampel secara umum diambil dari 40 bank, baik yang terdiri dari Bank Persero sebanyak 4 dan Bank Umum Swasta Nasional sebanyak 36 bank. Kemudian dibuat benchmark dari periode sebelum pandemi dan selama periode pandemi selama masing-masing 16 bulan. Model dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan model di mana LI T+1 minus LI per LIT dibagi LIT itu adalah representasi dari perubahan kredit, pertumbuhan kredit, kemudian variabel independennya, aset, kapital, kapital permodal, dan juga inflasi. Secara keseluruhan, kredit menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari bulan Maret 2020 sampai bulan Januari 2021 untuk kredit modal kerja dan juga investasi, dan konsumsi, kredit konsumsi di sini menunjukkan kenaikan yang lebih cepat dibandingkan kredit modal kerja dan juga investasi. Nah, dari gambaran statistik deskriptif penelitian, secara nominal memang tidak terjadi banyak perubahan baik dari variabel kredit, aset maupun modal di periode sebelum pandemi maupun selama pandemi. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan dari kredit sebelum dan selama pandemi jelas terdapat penurunan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan variabel modal. Kemudian dalam penelitian ini dilakukan breakdown baik untuk Bank Persero dengan Bank Umum Swasta Nasional. Hasilnya tidak terlalu jauh, aset, inflasi masih menunjukkan pengaruh yang searah sama seperti hasil dalam keseluruhan bank. Kemudian kapital per aset juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, sehingga kesimpulannya telah terjadi kredit crunch di Indonesia, di mana semakin tinggi modal bank, maka kredit yang disalurkan akan semakin besar. Dan sebaliknya, ketika semakin rendah modal bank, maka kredit yang disalurkan juga akan semakin kecil. Terkait dengan kebijakan pemerintah, ada baiknya dibuat semacam himbauan atau regulasi untuk mempertimbangkan penyediaan persyaratan modal penyangga atau modal di samping modal umum untuk bisa membantu bank mengcover resiko kredit ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diprediksi seperti kasus pandemi ini. Sekian dan terima kasih.